Pemirsa, kehidupan ini penuh dengan berbagai macam peristiwa. Ada satu sisi kita bisa melihat kehidupan manusia yang kadang-kadang bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi yang lain. Dalam program Koin Koja Inspiratif kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang sejenak dengan seorang sosok inspiratif yang ada di Kota Bau-Bau. Sosok inspiratif itu bukan harus berasal dari kalangan pejabat, bukan harus dari kalangan konglomerat. Tapi yang paling menarik adalah ketika sosok inspiratif ini berasal dari masyarakat biasa yang mungkin awalnya tidak memiliki cita-cita yang besar seperti orang lain, tapi Tuhan menentukan segalanya. Karena kerja kerasnya yang tanpa pamrih, sosok yang satu ini akhirnya hari ini dikenal sebagai deretan orang-orang sukses di Kota Bau-Bau. Dari beliau kita akan belajar bagaimana perjalanan hidup, perjuangan yang akhirnya menapaki kesuksesan. Namun yang menarik adalah beliau tetap pada pendirian seperti semula. Jadi orang sederhana dan tetap memiliki rasa empati kepada orang lain. Saya akan ajak Anda mengunjungi sosok Haji Mas'ud Buani. Beliau saat ini dikenal sebagai pengusaha barang bekas di Kota Bau-Bau. Dia memiliki usaha yang cukup maju hari ini. Tapi orangnya tetap sederhana. Penampilannya biasa-biasa saja. Kebetulan di sini kita ke gudangnya. Beliau lagi beraktivitas. Yuk. Ya, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat aktivitas seorang Haji Mas'ud Buani yang beliau tetap pada penampilan seperti semula. Biasa-biasa saja, tapi semangatnya yang tidak biasa. Ini sementara lagi aktivitas setiap hari seperti ini. Mengumpulkan barang-barang bekas. Secara tidak langsung ini sebenarnya membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat yang hari-hari memulung atau mencari barang bekas, beliau tampung, beliau berikan sebuah harapan bagi mereka, dan ini sudah berlangsung lama. Barang-barang seperti ini, yang mungkin sudah tidak berarti ya, tapi oleh Pak Haji Mas'ud mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan. 34 tahun. Sudah 34. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa, selalu semangat. Takbir. Allahu Akbar. Nah, dengan beliau seperti itu, kita selalu dapat semangat. Oke, mungkin kita mengganggu sejenak ya Pak Haji. Ya. Boleh dong kita berdiri loh Pak Haji. Ini kita tidak mengganggu ya. Insya Allah tidak. Untuk kebaikan itu insya Allah kita tidak mengganggu. Ayo pemirsa, saya ajak Anda untuk ngobrol dengan beliau. Kita ingin dengarkan motivasi, cerita tentang perjalanan hidup beliau. Hari ini siapa yang tidak kenal Pak Haji Mas'ud di Bau-Bau? Tapi beginilah keadaannya. Beliau tetap saja seperti halnya sebelumnya. Ya, jadi mari kita belajar dari perjalanan orang-orang yang hari ini mungkin sudah menginspirasi. Oke Pak, kita mungkin satu di antara tempat yang saya akan perkenalkan. Di sini beliau ini tempat pengumpulan ya Pak Haji ya. Pembelian Pembelian barang rosokan. Barang rosokan.
Dan ini luar biasa nih, sudah banyak ini benda-bendanya. Setelah itu mungkin akan dikumpul ya, disortir lagi Pak Haji. Dibawa ke satu tempat Oke. untuk diolah. Mungkin lebih bagusnya pemirsa kita ngobrol di sini. Oke. Oke. Yuk, ayo mari Pak Haji. Berada di sebuah kehidupan, kita selalu melihat sisi kiri kanan dan sekeliling kita. Kalau kita bisa mencermati, kehidupan di sekitar kita itu sebenarnya banyak pelajaran. Tapi kadang-kadang kita tidak mengikuti. Kadang-kadang kita tidak belajar melihat perkembangan, mengikuti perjalanan orang. Kita terkadang hanya melihat sisi sukses dari orang. Kita hanya melihat sisi baik dari orang. Tapi perjuangannya hampir tidak pernah kita ketahui. Sehingga seolah-olah kita merasa, wah itu enak sekali kehidupan orang itu. Padahal yang lebih membanggakan ketika perjalanan hidup hingga akhirnya tiba di satu titik keberhasilan. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar merefleksi satu kehidupan dan realita yang ada hari ini. Ini di Kota Bau-Bau terjadi, dan memang ini bukan waktu yang singkat untuk menciptakan sebuah kisah perjalanan hidup ini. Dari sosok yang satu ini, mudah-mudahan kita bisa terinspirasi. Karena beliau adalah orang yang sangat biasa. Tapi kalau kita menarik benang merah, hari ini siapa yang tidak mengenal beliau ini? Tapi tetap dengan kondisi yang seperti dulu. Penampilannya sederhana, tutur katanya sebagaimana kalangan biasa juga. Tapi jangan salah, orang-orang terdepan di daerah ini mengenal beliau dengan sebuah penampilan yang biasa, tapi tidak biasa. Beliau ada satu kalimat yang terngiang-ngiang, bahkan ini sudah menjadi slogan. Beliau merasa bukan orang pintar, bahkan tidak mau disebut orang pintar. Walaupun apa yang dihasilkan hari ini, orang pintar pun mungkin tidak bisa mencapai prestasi seperti hari ini. Tapi itulah beliau mengatakan, saya tidak mau menjadi Tidak merasa pintar. Tidak merasa pintar. Tapi berusaha untuk selalu pintar merasa. Tapi berusaha untuk pintar merasa. Satu kalimat, tapi maknanya itu sangat mendalam. Kasih Pak Haji ya. Ya, saya bersyukur sekali karena memang sejak beberapa tahun terakhir saya pengen ngobrol dengan beliau. Tapi soal waktu, soal kesempatan ini, ya kita memiliki kesibukan masing-masing. Tapi saya yakin untuk sebuah hal positif, Allah selalu memberikan ruang. Dan hari ini kita punya waktu ya Pak Haji ya. Insya Allah. Mudah-mudahan saya tidak mengganggu. Insya Allah, Oke. insya Allah. Baik. Pak Haji, saya dan masyarakat Bau-Bau mengenal Bapak hari ini memiliki sebuah usaha yang tidak main-main ini. Untuk bahkan sudah mungkin kelas eksportir ya. Ini barang-barang bekas. Dan untuk memulai kegiatan ini sebenarnya Pak Haji memiliki perjalanan yang panjang, belum langsung seperti ini. Saya ingin mengajak masyarakat mendengar cerita dari Pak Haji. Dulu, waktu pertama tiba di Bau-Bau, mungkin kondisi Bau-Bau belum seperti hari ini. Kalau bicara tentang kesenangan, saya belum bisa berbicara tentang kesenangan. Iya. Karena ukuran senang itu relatif bagi orang. Ya. Iya. Tapi kalau orang cerita tentang susah, Nggak usah cerita ke saya. saya mau kasih tahu kepada orang mau cerita tentang susah, tidak usah cerita tentang susah terhadap saya. Karena apa? Sepanjang saya hidup di Kota Bau-Bau, belum pernah saya melihat seorang tukang beca bawa dengan anaknya untuk mencari nafkah melalui bawa beca itu sendiri. Dan itu Pak Haji alami. Sudahlah anu ini, Mika Anu asli, ini. sudahlah anu ini. Dulu tahun berapa kira-kira itu? Sekitar tahun berapa? Anak saya yang pertama lahir itu tahun 84. Jadi anak saya yang saya bawa itu adalah anak pertama saya yang sekarang sudah menjadi pengusaha kontainer. Kontainer. Iya. Tahun 84. Tahun 84. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan hidup saya dan lain sebagainya, saya pindah di Batara Guru ini karena dari rumah ke rumah saya ngontrak apa semua. Ngontrak dulu Pak Haji Ya, ya. pada akhirnya saya beli lokasi di tempat ini yang sekarang yang sudah jadi anu ini.
Di situ kami bertetangga dengan Jawa-Jawa dulu yang pikul-pikul mainan, penjual juga ya. tukar dengan botol apa semua. Karena pada saat itu, Tunggu dulu Pak Haji, saya potong. Iya. Pak Haji kan bawa beca dulu. Iya. Berapa lama bawa beca? saya bawa beca kurang lebih 3 tahun. Kan sebelum mengurus barang-barang bekas Iya. ini kan 3 tahun. Selama 3 tahun itu dulu bau-bau kondisinya seperti apa Pak? Baik, sangat terbatas sangat semua. jorok masih. Artinya joroknya bagaimana ya? Tempat pembuangan sampah tidak teratur dan lain sebagainya. Saya hanya sudah hilang video laluku itu. Kalau saya mau perlihatkan itu pasar sentral Kondisi lama saat itu, ya. itu tempat tumpukan sampah. Tempat tumpukan sampah. Hanya sayangnya videonya itu sudah hilang. Iya. Tahun berapa itu? 8. Tahun sekitar anak saya lah, sekitar 80-an ke atas. Iya. 80-an ke atas. Sehingga saya berinisiatif pada saat itu, karena saya sudah tinggal di sini, itu dulu mas-mas yang tukar-tukar botol Iya. dengan mainan Mainan. dekat tinggalnya dengan saya, maka mereka mencoba dekat sama kami itu untuk minjam modal. Minjam modal. Ya walaupun juga modal yang dari kami itu pas-pasan hanya 50.000, 20.000 apa semua. Masih jadi tukang beca. Pasti jadi tukang beca. Dulu penghasilannya per hari dapat berapa Pak? Untuk sebagai tukang beca ya? Saya penghasilan saya pada saat per hari kurang lebih 5.000 sampai 6.000. Sewa becanya sekitar berapa? Rp1.000. Rp1.000. Iya. Oh berarti hanya 5 penumpang satu Iya. hari paling. Dulu kan hanya Rp100 itu. Oh, Rp100 sih. Kalau kita Jaraknya dari, tapi di Bure itu dari pasar kan hanya Rp300. Oh iya. Pak Haji bisa ngumpul 5.000 per hari Iya, insya saat itu. Allah. Terus. Nah, terus mereka minjam karena mungkin saya sudah bisa kumpul 20.000. Gitu ya. Sehingga mereka datang 20.000 dulu sudah sombong kita Pak Haji. sudah sombong. Ya, lantas. Jangan kau bilang, ih murahnya tanah itu hanya dibeli 20.000. Dulu. Jangan kau main-main, susahnya itu cari uang 20.000. Oke, Itu oke. kasih. Jadi ini teman-teman para penjual mainan ini kekurangan modal. Ya, Pak Haji walaupun dengan uang yang terbatas mau juga meminjamkan. mau juga pinjamkan kepada mereka. Supaya jalan. Oke, Ya. terus. Akhirnya mereka, karena kita lihat kasih mereka hidup Ya. juga sangat. Apalagi dari Artinya, yang lebih jauh tempat kita tinggalnya. teriris-iris, kita miliki hidup dari mereka. Artinya Oke. dia tinggal di sini, dia nyewa. Terus Allah ilaha illallah. Ya. Akhirnya dan itu sudah saya. Dari itu mereka mau ingin mengembalikan pinjamannya itu, kan mereka juga tiada uang. Dia hasilnya itu habis juga dimakan. ya untuk keperluan Mau sehari-hari. tidak mau mereka itu menyarankan kepada kami, Pak, saya belum haji toh kan, mau saya juga saat itu kan. susah, masih kurang naik haji dulu masih orang konglomerat. terlantar. Ya. Pak, sebaiknya Bapak kumpul-kumpul juga barang bekas Ah, supaya kami bisa nyicil barang Nyicil kami barang. dengan barang bekas kami. iya. Masuk juga di akal. Akhirnya Itu awalnya itu ya, inspirasi itu ya. kita mulai berbuat. Kumpul-kumpul. Saya terangkat menjadi PNS. Menjadi PNS di Kabupaten Buton di dulu. Kabupaten Buton, BKKBN. BKKBN Iya. dulu ya. Oke. Jadi begitu saya terangkat jadi kita punya SK itu katanya orang Gadai. digadai itu digadai. Sudah Iya, kita iya, gadai. Kita punya uangnya ala kadarnya ya. Mungkin berapa dulu 10.000 kah atau apakah Pada saat 100.000 itu kah ya. pada saat itu untuk. Nah, tapi kita sudah bisa mulai. Sudah mulai. Pada akhirnya kita kumpul barang bekas tanpa pengetahuan kami bagaimana itu harganya di Jawa, bagaimana harga barang apa Kumpul yang saja. di Jawa, kumpul saja. Setelah itu kita kirim ke Jawa. Tunggu dulu. Ini kan baru memulai, inspirasi itu kan mulai. Kan belum langsung mengirim Pak Haji kan? Iya. Masih ngumpul-ngumpul, Iya. belum ada, hanya semangat mengumpul dulu. Iya. Dulu tidak dijual di sini. Tidak dijual Hanya di sini. dikumpul saja? Dikumpul saja. Tidak tahu bahwa ini mau dibawa kemana. Yang mau dibawa kemana? Berlangsung berapa lama itu mengumpul? Artinya belum sampai mengirim. Kan kita juga modal terbatas. Modal terbatas. Jadi tidak mungkin mau kumpul banyak toh. Ya. Jadi seadanya itu modal yang ada kita kirim. Dulu masih kapalnya Toko Benteng Mas dulu. Oh. Anwarul Bintang yang punya Pada kapal. saat itu ya? Pada saat itu. Kirimnya berapa banyak satu kali?
Saya Orang kurang masih karung-karung. karung-karung belum kita Belum kemas. kontainer ya. Kontainer perjuangan belum, panjang itu. ini. Masih Kontainer karung-karungan. perjuangan Karung-karung dia panjang. aja sudah Iya, prestasi pada iya. saat itu. Oke. Terus. Nah, setelah itu kita kirim ke Jawa di Pasar Loak sana kan. Kita kan iya, belum kenal Loak. pabrik dulu apa semua belum. Oke. Masih masuknya Pasar Loak. Nah, setelah di sana, setelah barang kami itu disortir, ternyata dia rugi. Rugi. Artinya apa? Kita kan belum tahu kondisi. Ya. Barang ini mau dikemanakan. Kita istilah barang ini buta-buta mau- ini kirim buta-buta. saja. Yang penting belajar saja dulu istilahnya. Waduh. Setelah dari pelajaran kita rugi, kita mulai analisa. Barang ini seharusnya dikirim kemana? Barang ini seharusnya dikirim kemana? Akhirnya dari pengalaman itu, kami bisa belajar dan kami bisa tentukan bahwa ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini. Akhirnya kita sudah paham dengan itu, kita sudah mulai pisah-pisahkan. Botol ini kita kirim ke Makassar, botol ini kita kirim ke Surabaya, dan kadang juga ada botol-botol yang orang butuhkan di Kota Bau-Bau, kita jual di Itu Kota Bau-Bau. itu dulu hanya fokus ke botol ya atau barang-barang lain? Yang banyak botol. Kebanyakan botol. Kebanyakan botol. Kebanyakan botol pada saat itu. Ada juga jenis aluminium apa semua, tapi kan itu dulu belum terlalu ini ya. terlalu kayak sekarang ini karena pembangunan. Jadi hanya semakin botol banyak. saja. Botol. Iya, Kita primadonnya dulu di botol. botol. Berselang kemudian panjang. Akhirnya kita mulai di sampah plastik. Sampah plastik. Karena memang sampah plastik sangat terhambur di Kota Bogor. Ya. Pada saat itu pembelian kami masih kita beli Rp100 sampai Rp200 per kilo. Per kilo. Mungkin karena Pak Haji melihat kondisi keliling-keliling di Bau-Bau, lantas lihat kondisi kekumuhan, banyak sampah, itu inspirasi juga untuk Iya. selain untuk targetnya menjaga kebersihan, tapi sebenarnya untuk ekonomi juga masyarakat. Pada saat itu kan saya saat itu sudah mulai menjadi pegawai negeri. Ya. Jadi yang mengoperasionalkan usaha ini adalah istri saya. Jadi dialah yang ke Jawa. Nah, di Jawa dia banyak belajar, Ya. banyak Berkenalan apa semua, dengan berkenalan mitra-mitra dengan kerja. mitra-mitra. Dan pada akhirnya satu saat dia masuk salah satu pabrik dan pabrik dipertemukanlah dengan seorang yang ahli mengelola itu ya. dan plastik ini. Nah, sudah diperkenalkan dengan itu, dia bertemu ada orang yang mampu memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara mengolah plastik sekaligus dengan mesin olahannya. Masih ingat tahun berapa itu, Pak? 94. 94 Iya. ya. Oke. Tahun 94. Karena pada saat itu makanya saya 94 Pak Bupati masih Pak Saidu. Masa itu. Pak Saidu. Pada saat itu kami pergi minta izin sama Pak Saidu bahwa kami ingin mendirikan satu Tempat. pengolahan sampah yang ada di Kota Bau-Bau. Terus Pak Saidu itu dia tanya apa namanya. Saya bilang tergantung kepada pemerintah. Iya. Kalau pemerintah mendukung usaha ini, maka kami kasih nama yang ada kaitannya dengan unsur pemerintah. Sehingga pada saat itu dia berikan satu bantuan, walaupun bantuan kami tidak manfaatkan, tapi kami merasa pemerintah sudah mendukung kami. Akhirnya kasih nama Peduli 94. Makanya diingat tahunnya 94. Iya, makanya kita ingat itu tahunnya 94. Oke. Setelah kita berjalan beberapa tahun dalam pekerjaan ini, kita barusan ketemu dengan orang yang mampu memberikan fasilitas, tenaga ahlinya sekaligus dengan mesin pengolahannya. Tapi di sana belajarnya atau ada yang datang? Didatangkan itu didatangkan. pengajarnya, Iya. didatangkan pengajarnya ke Bogor. Saat itu omset sudah sekitar berapa, Pak Ji? Omset juga belum banyak. Apa-apa pada saat itu ya. Oke. banyak. Setelah pelatihan, terus lagi perkembangan. Perjalanannya gimana lagi teh? Ya mulailah kalau karena kita sudah banyak tahu hal-hal yang tersembunyi di Jawa sana, sehingga kami melakukan semuanya. Kita jadi keagenan, kita bermitra dengan keagenan bir, keagenan capuran tua, Pada saat itu. keagenan dengan pisang Ambon dan lain sebagainya. Kita bermitra, sehingga harga itu sudah harga pabrik. Kemudian pada saat pengiriman sudah tidak salah kirim lagi. Tempatnya sudah dituju. Sudah dituju, sudah ada alamatnya. Sudah tahu bagaimana hitung-hitungannya kita. Walaupun
karena saat itu belum ada kontainer. Oh gitu ya? Ya. Mau tidak mau, kalau kita kirim barang harus kita ikut. Iya, didampingi. Iya, didampingi. Karena Iya. ya di sana itu kan Iya, kita tidak tahu dalam tidak perjalanan tahu, Pak Haji ya. ada kita saja itu kadang-kadang barang itu ya hilang. Apa pula kita tidak Oke. ada, tidak ada tuannya. Berapa lama pengiriman itu didampingi? Berapa tahun? Cukup lama juga. Cukup lama. Sehingga anak saya itu yang kakak itu saya tempatkan di sana untuk mengawal barang-barang Ya. yang kami kirim itu. Walaupun juga dia kawal, namanya kecolongan kan Iya. ada saja karena dia masih anak-anak, masih umur SMA kelas ini. Jadi Dari pengalaman itu, artinya sudah mulai ada optimisme Pak Haji bahwa ternyata apa yang kita lakukan ini mungkin orang lain tidak pernah berpikir. saya minta maaf Pak. Itu keluar dari dalam hati. Karena betapa orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Ya. Pemulung sekarang kita lihat sudah jalan kiri kanan begitu. Karena sudah ada yang menampungnya. Ya. Kalau tidak ada yang menampung, berapa banyak ini tenaga-tenaga pemulung Yang nganggur, dari yang Kota Bau-Bau, membutuhkan perhatian. Ya. yang berkaitan di Kota Bau-Bau ini yang mencari itu. Ya, selain itu, yang kita pekerjakan dalam gudang ini kurang lebih 40 orang itu. 40. Semua itu orang putus-putus sekolah, tidak ada bisa dipakai di tempat lain. Hanya itulah motivasi kami, mudah-mudahan ya ini janganlah, memang kita kerja bagaimana caranya supaya juga kita bisa hidup lewat itu, tapi minimal orang juga bisa menikmati hidup dari pekerjaan itu sendiri. Pak Haji, orang-orang ini mungkin Pak Haji tidak dengar, tapi doanya mereka. Mungkin setelah ikut Pak Haji sedikit punya harapan bahwa kemarin-kemarin pekerjaan ini mungkin kami tidak bisa. Ya. Artinya seperti yang Pak Haji sampaikan, ladang amal itu kan kita gimana? Artinya kita berbagi. Saya pernah buktikan Pak, waktu saya sakit, justru saya tidak merasa apa-apa. Mereka lah yang kelang kabut ini, cari ini untuk memberikan penyembuhan terhadap diri saya. Saya bilang, luar biasa, mereka sudah jauh lebih merasakan perasaanku daripada saya sendiri. Itu saya sangat terharu. Jadi sehingga waktu pada saat COVID, bahwa dikatakan ada pemutusan lapangan kerja apa semua karena kegiatan sudah sangat terbatas, saya katakan bahwa ya mengatur rezeki bukan manusia. Ya mengatur rezeki adalah yang mereka ada rezekinya sendiri di tempat ini. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita harus putuskan. Tak satu pun mereka berhenti. Pak. Tak ada yang berhenti satu. Masya Allah. Ada rezekinya masing-masing mereka. Bukan saya yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan rezeki lewat tangan saya, berapa lewat usaha saya. Itu yang sangat saya terharap kepada mereka. Pertama mungkin melihat orang-orang yang mengikut Pak Haji kan tadinya tidak pernah berpikir ya Pak Haji ya. Iya. Akan ada yang ikut, akan ada orang yang saya bisa katakan orang-orang ini hari ini menggantungkan harapan ke saya. Sehingga Pak Haji juga harus tetap fit, tetap sehat, tetap bisa mengatur semua ini, ya kan? Ketika melihat anak buah itu Pak Haji, mungkin mereka punya anak kecil, punya orang tua, apa yang terbersit dalam hati? Bahwa alhamdulillah, saya secara tidak langsung terlibat untuk bisa membuat mereka tersenyum. Iya. Tapi itu bukan karena saya. Ya itulah maksud saya, lewat Bapak. Kalau saya tanya satu-satu dari mereka, pasti mengatakan itu. Iya. Komentarnya. Tapi saya merasa itu bukan dari saya. Iya. Iya, Harus bukan begitu dari ya. saya. Itu mereka rauh rezekinya lewat tempat ini. Ya. Bukan dari saya. Saya minta maaf. Andaikan mereka tidak mampu, tidak anu juga, saya bukan apa-apa. Makanya saya pernah katakan kepada Depnaker, waktu dia datang wawancara sama saya berani buktikan bahwa bukan kita sebagai seorang bos yang memberikan makan terhadap anak buah kita, tapi justru terbalik, anak buah kita lah yang beri makan kepada kita. Apa buktinya? Coba kita berikan seorang pekerja kita, dia kerjakan apa? Kira-kira itu menghasilkan uang berapa? Mungkin dia bisa menghasilkan 200.000, 300.000 apa yang dia kerjakan. Tapi berapa yang kita kasih? Sebatas UMR 80.000. 120.000. Ya, kalau kita secara gamblang melihat ya, 120.000 ya kemana? Jatuh kepada bosnya. Berarti anak buah yang kesini yang membuat kita. hanya karena kita menyiapkan lahannya. Gitu. Jadi terbaliklah orang. Sehingga pas saya diminta saya untuk memberikan
materi. Materi di Tapi begini Pak Haji, saya sebagai orang yang menyaksikan dan juga orang-orang yang ikut Pak Haji selama ini mungkin tidak akan berani mengatakan itu. Karena pasti jawabannya Pak Haji begitu. Tapi saya juga merasa yakin semua di antara mereka ini pasti mengatakan seperti yang Pak Haji katakan sebaliknya. Iya kan? Dan memang sangat jarang orang yang penampilannya seperti itu. Begitu sukses, mereka mengatakan inilah keberhasilan saya. Dan ini harus menjadi inspirasi sebenarnya. Dan perjalanan yang cukup panjang itu, yang mungkin orang tidak pernah ketahui, jatuh bangunnya, kesengsaraannya, mungkin orang hanya melihat kondisi hari ini, mungkin bagi mereka sudah menyatakan nyaman. Tapi sekali lagi, mereka tidak pernah tahu nilai perjuangannya. Oke, hari ini, sudah di tahun 2023 ini Pak Haji. 2023 itu aja 2023. Panas juga padahal kita panas juga. Ya, beliau ini tetap enjoy santai ya. Ya, 2023. Jangan disyuting dipasanginnya nanti saya malu. Soalnya barang bekas ini. Ya. Jadi hari ini 2023 kita baru sempat bertemu beliau secara langsung, mengajak Anda untuk melihat inilah penampilannya seorang Haji Mas'ud. Yang siapa sih masyarakat Bawah yang tidak kenal beliau, dengan kocaknya, dengan penampilan yang sederhana. Tapi di balik itu, saya pernah mengikuti beliau, ternyata ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saya juga tidak pernah tahu, tapi ya kalau misalnya prinsip atau paham yang disampaikan beliau, ternyata memang sudah terlaksana juga. Walaupun ini belum berakhir. Saya pernah ketemu Bapak pada saat itu sampai mengikuti beliau keliling ke masjid di hari Jumat dan beberapa teman itu ada agenda berbagi ternyata Pak. Iya. Ya, ini saya yakin beliau sebenarnya tidak mau membahas ini. Tapi saya untuk menginspirasi bahwa beliau ternyata bisa juga menginspirasi soal yang lain. Di sini menginspirasi kita untuk bagaimana menghidupkan pekerjaan orang, tapi ternyata ada sisi non materinya yang ternyata menjadi prinsip Pak Haji. Prinsip yang non materi itu Pak Haji. Sekaitan dengan kegiatan bahwa Jumat berbagi atau Jumat berkah atau apapun itu yang pernah dilakukan, itu saya terinspirasi bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan sesuap nasi yang kadang di rumahnya tidak ada pada saat itu. Di sisi lain juga saya melihat banyaknya orang-orang yang mampu, yang hanya mungkin karena tidak ada kesempatannya untuk memberikan sedekah, untuk berbagi. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa mereka ini, andaikan ada yang ketuk perasaannya dan kebetulan orang yang mengetuknya itu adalah orang yang bisa dipercaya, maka pastilah mereka akan berbagi. Dan alhamdulillah saya lakukan. Banyak donatur yang notabene-nya itu bahwa mereka dari masyarakat Pancana. Nah, masyarakat Pancana yang memiliki usaha di Kota Bau-Bau. Akhirnya saya coba kumpulkan pada satu saat, baru saya kemukakan rencana saya bahwa saya kepingin seperti ini. Supaya kita masyarakat Pancana, kita berkontribusi terhadap masyarakat Pancana juga yang sangat tidak mampu di bawah kita. Bahkan siapapun itu, orang yang tidak mampu, kita bisa sentuh dengan kegiatan masyarakat Pancana ini. Akhirnya itulah pada saat itu saya ambil satu sikap untuk menginisiatif supaya kita bisa berbuat seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kegiatan itu masih berjalan. Itu ditanggapi positif. Ditanggapi positif teman-teman masyarakat Pancana. Dan alhamdulillah kemarin kami di Kalialia dan ada di beberapa tempat, mungkin bukan hanya di situ. Hampir semua Kota Bau-Bau ini kok masjid-masjid terpencilnya itu kita kunjungi. Kalau dalam kotanya ini hanya kita berbagi saja di jalan atau ke rumah-rumah. Kita tidak masuk dalam masjid karena kalau kita masuk dalam masjid itu ukurannya sangat besar. Oke, baik. Ini kita ngobrol di sini nih lagi pembelian ya. Iya. Saya mau diajak keliling untuk di sini Pak Haji. Kita melihat teman-teman yang kerja, terus melihat barang-barang apa yang sudah dikumpul. Karena setelah ini pemirsa,
kayaknya ada tempat lain lagi ya setelah ini ya? Tempat pengolahan. Pengolahan. Nah itu lebih keren lagi nanti. Oke, ikuti terus. Kalau yang masih ada besinya dikeluarkan, setelah itu kita bawa ke lokasi satunya. Tapi dibuat dikarungin dulu. Dikarungin dulu kayak sana bentuknya. Oh, di situ ya. Jadi kemudian setelah di sana dipres. Dipres. Iya. Dipres. Iya, dipres. Termasuk jenis-jenis yang lain, besi-besi sendiri. Besi kalau besi tipis, yang kalau kita harganya beda juga. Yang kalau kita masukkan dalam kontainer itu makan tempat, tidak seimbang nanti dan ongkosnya. Kita bawa juga ke sana untuk dipres. Dipres lagi. Ya. Jadi memang benar-benar dia padat nanti. Iya. Terus khusus botol-botol juga ya? Iya. Botol-botol juga ini tersendiri memang juga. Ini tersendiri. Ini langsung masuk pabrik juga. Langsung masuk pabrik karena langsung terpakai. Iya, Tidak dihancurkan ya? Tidak dihancurkan. Karena memang ini masih terpakai. Hanya dicuci saja. Baru mungkin setelah di sana mau pokoknya kita tidak tahu lah, yang penting itu masuk pabrik kembali untuk digunakan ulang. Ya, termasuk ada lagi nih kertas-kertas mungkin Pak Haji, kertas dan ini gardus-gardus. Ya. Kertas dan gardus. Kalau gardus khusus juga. Gardus khusus juga. Gardus ini akan kita press, baru kita kirim juga ke pabriknya. Itu kalau gardus kan diolah kembali mungkin ya? Tidak, dulu pernah saya datangkan mesin olahan, tapi kurang praktis. Kurang praktis. Itu membutuhkan lokasi yang sangat besar karena harus di oven apa semua. Jadi kami tinggal kita press saja. Oh, di press. Ya. Di sini karyawan ada berapa khusus di pembelian? Di pembelian ini kurang lebih 15 orang. 15 orang Pak Haji. 15 orang. 15 orang itu berapa kakak itu kalau kita berhitung ke rumahnya kan? Iya. Saya tidak mau menghitung itu, artinya kalau saya hitung itu jangan sampai besar kepala. Kalau besar. Tapi saya harus katakan begitu karena untuk mempekerjakan orang itu bukan hal yang mudah. Bagian depan ini ya penimbangan ya Pak Haji. Nah, jadi masyarakat yang membawa barang ditimbang langsung sini. Langsung timbang sini. Nanti bendahara yang langsung itu mereka pulang langsung dapat duit juga Pak. Langsung ya. Iya. Jadi ini ditimbang. Terus masyarakat itu tahu harganya dari mana Pak Haji? Sudah ada informasi ya? Terkadang mereka sebelum bawa barang datang tanya harga dulu. Harga barang atau memang kalau sudah langganan lama itu sudah tahu. Dan kami pun di sini ketika ada perubahan harga, kami langsung rubah harganya walaupun mereka tidak tanya. Karena kami sesuaikan juga dengan harga penjualan kami yang ada di Surabaya. Jadi memang sudah tidak ada pertanyaan lagi ketika mereka sudah ke sini, berarti mereka sudah tahu harga berapa dan mereka pulang itu sudah bawa duit berapa. Dan kami berusaha setiap harga barang mereka harus di cash. Harus di cash. Tidak boleh karena mereka dari uang itu mereka akan makan, beli beras, beli. Ya. Tidak bisa kita tunda, bawa begini-begini. Tidak ada alasan untuk itu. Ya. Oke. Dan itu inspiratif Pak. Iya. Oke. Dan ternyata bukan hanya di tempat ini aktivitas beliau. Ini gudang pembelian saja. Gudang pembelian. Ada gudang lagi ternyata. Di sana ada gudang pengolahan. Dan pengemasan. Pengemasan. Wah, ini menarik lagi pemirsa. Kayaknya kita penasaran Pak Haji. Bisa kita diajak ke sana ya? Oh, sangat bisa. Supaya luar biasa. Jadi memang saya kadang-kadang terharu kalau saya ingat kegiatan ini. Karena melihat semangatnya orang-orang ini. Ini andai kan tidak ada pengumpulan ini, gimana yang orang-orang yang tidak punya skill, yang tidak punya keterampilan, ya dengan ini mereka bisa cari apa yang bisa dia, dan alhamdulillah bisa menghidupi. Bahkan di antara pemulung-pemulung ini sudah ada yang sarjana anaknya, menyekolahkan anaknya hasil dari ini. Sudah ada yang punya rumah yang hasil memulung. Pak Haji merasa bagaimana itu? Luar biasa perasaan saya. Artinya ternyata berkahnya usaha ada. juga ini mampu membuat orang satukan juga masyarakat yang ini lagi. Jadi setiap hari begini terus. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, dan ini rezeki semua. Oke, kayaknya pemirsa kita menuju ke gudang pengolahan Pak Haji ya. Iya. Oke.